Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kepada seluruh mahasiswa dan mata kuliah Mikrobiologi Dasar. Insya Allah pada saat ini kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu pengenalan alat dan bahan terkait partikel mikrobiologi dasar. Nah, jadi pada partikel ini kita punya beberapa tujuan, seperti diharapkan mahasiswa mampu mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam partikel mikrobiologi dasar. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bisa menjelaskan dengan benar fungsi-fungsi dari alat-alat tersebut. Selain itu, tentunya mahasiswa diharapkan bisa menggunakan dengan benar alat dan bahan praktikum yang ada di mikrobiologi dasar. Baik, di sini teman-teman sudah lihat bagaimana alat dan bahannya seperti yang sudah disampaikan dulu. Ibu akan jelaskan satu-satu langsung nama alat dan juga fungsinya. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman semua. Yang pertama kita akan mulai dari John Petri. Jadi John Petri ini terdiri dari dua sisi. Yang paling atas ini disebut dengan sisi tutupnya, kemudian yang bagian bawah itu kita sebut bagian bawah yang nanti biasanya berisi media. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai wadah untuk pertumbuhan bakteri. Nah, untuk John Petri sendiri biasanya itu selalu digunakan di tangan kiri, karena nanti tangan kanannya kita bisa menggunakan alat yang lain yang fungsinya ketika untuk proses inokulasi bakteri. Penggunaan John Petri itu kalian dasarnya harus bisa bagaimana memegang John Petri, maka ini akan dicontohkan seperti ini cara memegangnya. Nanti kita akan pakai bersama-sama di laboratorium dulu. Kemudian mahasiswa juga harus bisa membuka John Petri itu dengan satu tangan. Nah, seperti ini. Baik, setelah ini mau kemudian ke alat yang lain. Di sini seperti yang kalian lihat ini ada mortal dan abu. Fungsinya tentu saja untuk menghaluskan bahan-bahan atau sampel yang bentuknya padatan yang nantinya bisa digunakan sebagai sampel untuk partikel mikrobiologi dasar. Lalu selanjutnya ada pipetrometri. Ini ukurannya 10 mili, biasanya digunakan untuk mengambil lautan. Nanti mengambilnya dengan menggunakan baknya. Nanti kita pasang di sini. Nah, di baknya ini punya 3 tanda ya kalau misalnya nanti teman-teman korek. Bagian paling atas itu tandanya A, kemudian yang di tengah ini tandanya S, yang terakhir ini tandanya D. Yang S ini fungsinya untuk mengambil nanti cairannya, kemudian kalian untuk menggunakan cairannya. Nah, ini dicontohkan sebentar ya untuk proses penggunaannya. Jadi kita tekan bagian pertama-tama karena dia begitu belenggu, maka kita buang dulu anginnya, mencari bagian atas. Oke, sudah, baru kita masukkan. Ini tekan bagian S-nya. Kita masukkan kembali. Oke, ini sudah ada ya teman-teman. Sebelumnya nanti kita keluarkan dengan pipet untuk X. Kita buka kembali. Kita lanjutkan dengan ini adalah Erlen. Kalau di sini ukuran 250 mili. Biasanya fungsinya untuk membuat lautan media ataupun untuk tempat inokulasi bakteri. Kemudian selanjutnya ini adalah bunsen. Yang warna biru ini adalah spiritusnya. Dia berfungsi untuk membentuk kondisi lingkungan tempat kerja atau media kerja seaseptik mungkin ya, karena bakteri itu rawan kontaminasi. Begitupun dengan ini korek api untuk menyalakan bunsennya. Selanjutnya kalau ini namanya passive wrap, ini nanti biasanya mengkondisikan proses membantu dalam proses sterilisasi. Nanti kalau misalnya project ini kita sudah selesai digunakan, biasanya akan ditutupi dengan passive wrap seperti ini. Baru nanti kita inokulasikan sampel yang sudah kita lakukan. Kemudian kalau ini adalah namanya ose. Kalau bagian atasnya berbentuk bulat seperti ini, maka kita sebut dengan ose bulat. Fungsinya untuk inokulasi bakteri. Sementara kalau yang satunya ini juga ose, bagian ujungnya adalah lancip ya. Ini atau biasanya disebut dengan ose mulus. Sama fungsinya kedua ose ini untuk proses inokulasi
teknik penyimpanan bakteri ya. Kemudian ini ada mikropipet. Mikropipet ini punya ukuran tertentu. Kalau yang ini sampelnya dari ukuran 100 sampai dengan 1000 mikroliter. 1000 mikroliter ini sama dengan 1 ml. Jadi mikropipet ini digunakan untuk mengambil larutan yang ukurannya sangat kecil, biasanya dalam ukuran mili, 1 mili ke bawah. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ini nanti ada pipetnya. Ini ya, pipetnya ada pipetnya. Bagaimana cara menggunakannya? Kita masukkan, kita tekan sedikit agar tidak terjatuh tipsnya, lalu kita ambil larutannya. Caranya ngambilnya tekan yang bagian atas, tekan dulu bagian atasnya baru masukkan ke dalam. Oke, sudah ada larutannya, kita buang, kita keluarkan sama, ditancap lagi bagian atasnya. Kita sudah selesai, kita lepaskan tutupnya dengan cara menekan bagian ini. Oke. Selanjutnya ini adalah semprotan. Di dalamnya ada yang warna bening. Ini kita simpan alkohol 70% untuk proses sterilisasi, baik sterilisasi tangan ataupun untuk kerja. Kalau tangan seperti biasa kita semprot seperti ini saja. Ini. Lalu setelah selesai di tangan, kita biasanya membersihkan meja kerja. Caranya seperti ini. Oke. Nanti akan kita bersihkan dengan tisu meja kerjanya agar tercipta lingkungan meja kerja yang bersih. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau bahan-bahan yang seperti ini, seperti kapas, kemudian plastik, kemudian aluminium foil dan jala karet, itu biasanya digunakan untuk sebagai sumbat. Jadi kalau kapas ini sebagai sumbat, kalau kita membuat larutan media, kemudian kita tutup untuk menjaga proses sterilisasi dan keamanan bahan yang di dalamnya agar tidak meluap ke dalam. Kita tutup serapat mungkin. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di teknik sterilisasi terkait. Baik, teman-teman, ini adalah alat bahan yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya ada beberapa alat yang harus pergi ke lab mikrobiologi. Jadi kalau ini ibu sedang mengambil videonya di lab instruk di mana letak kita mahasiswa, baru nanti setelah ini kita akan berkunjung ke lab mikrobiologi di mana alat-alatnya cukup lumayan besar sehingga tidak bisa kita bawa ke sini. Oke, cukup sekian dulu video ini, nanti ibu lanjutkan ke lab mikrobiologi. Teman-teman, kita lanjutkan mengenai praktikum mikrobiologi, yaitu di topik pengenalan alat dan bahan. Kita akan berkenalan juga dengan laboratorium mikrobiologi dan alat-alat yang terdapat di dalamnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai pengenalan alat di laboratorium mikrobiologi. Di sini ada inkubator. Pertama, inkubator ini berfungsi untuk menginkubasi bakteri yang akan kita teliti atau kita gunakan. Dimana yang pertama kita harus cara kerjanya men-setting waktu dan suhu yang kita butuhkan untuk menginkubasi bakteri yang kita butuhkan. Di sini teman-teman bisa mengatur dalam waktu, hari, dan juga suhu yang akan kita gunakan. Kemudian masukkan sampel bakteri yang akan kita inkubasi dengan cara membuka. Kemudian masukkan sampel bakteri yang akan diinkubasi. Setelah itu, kita tutup kembali inkubator. Setelah selesai kita menaruh inkubasi sampel bakteri, kita jangan lupa di sini untuk menulis penggunaan alat inkubator. Dan sekian untuk pengenalan alat inkubator, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mengenal salah satu lagi alat yang ada di laboratorium mikrobiologi, yaitu ada laminar airflow. Baik teman-teman, di sini terdapat laminar airflow, di mana laminar airflow ini digunakan untuk kita biologis bekerja secara aseptis.
dalam penggunaannya, baik sebelum dan sesudah, kita harus menggunakan lampu UV terlebih dahulu. Di sini kita tinggal menekan tombol lampu UV. Kemudian setelah itu kita bisa menunggu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, barulah kita bisa memulai dengan pertama kita buka penutup dari laminar. Setelah itu kita bisa bekerja di dalam meja laminar, tapi sebelumnya kita juga harus memastikan meja kerja di dalam laminar itu aseptis dengan cara kita mensemprotkan alkohol kemudian dilap menggunakan tisu. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan menekan tombol blower dan juga lampu di sini. Dan teman-teman bisa melakukan kerja aseptis selama di laminar airflow tersebut. Sekian untuk pengenalan alat laminar airflow. Baik teman-teman, di sini ada alat-alat di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama itu ada alat koloni counter, yang mana fungsinya itu untuk mempermudah kita dalam menghitung koloni bakteri. Cara kerjanya, setelah kita menghubungkan dengan arus listrik, kita nyalakan terlebih dahulu. Ya, di sini ada lampu dan juga kaca pembesarnya untuk mempermudah kita menghitung. Lalu caranya itu kita letakkan cawan Petrinya yang akan kita hitung koloninya sampai sini. Lalu kita gunakan pulpen untuk melakukan titik-titik yang akan kita hitung koloninya. Dan nanti di sini terdapat hasil dari koloni yang telah kita hitung. Oke, setelah selesai kita matikan alatnya. Lalu untuk selanjutnya adalah vortex, yang mana vortex ini berfungsi untuk homogenisasi, baik itu media ataupun sampel yang akan kita gunakan. Cara kerjanya seperti biasa, setelah dihubungkan dengan arus listrik, kita nyalakan. Lalu kita bisa langsung saja vortex sampel yang akan kita homogenkan. Setelah selesai, diangkat kembali, lalu dimatikan. Untuk kecepatannya ini bisa diatur tersendiri bagaimana kebutuhan yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya adalah hot plate, dan juga di sini ada magnetic stirrer-nya. Hot plate ini berfungsi untuk memanaskan media, dan juga magnetic stirrer-nya ini berfungsi untuk menghomogenkan media yang kita panaskan. Cara kerjanya, setelah dihubungkan dengan arus listrik, kita nyalakan terlebih dahulu. Setelah dinyalakan, letakkan media yang akan kita homogenkan, lalu kita masukkan magnetic stirrer. Setelah itu kita bisa atur suhu yang kita inginkan. Di bagian sini kita bisa mengaturnya. Lalu untuk kecepatan putaran dari magnetic stirrer-nya kita bisa atur di bagian sini. Baik, jika sudah selesai, kembalikan lagi ke setelan awalnya. Nanti diambil kembali magnetic stirrer-nya, lalu dimatikan kembali. Baik, sekian penggunaan dari alat koloni counter, vortex, dan juga hot plate. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah alat di laboratorium mikrobiologi yang bernama autoclave gitu ya. Nah, alat autoclave ini memiliki fungsi untuk melakukan sterilisasi dari alat ataupun bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Nah, bagaimana cara kerja dari autoclave? Mari kita lihat sini. Baik, untuk cara kerja dari autoclave, sebelum kita memulai untuk sterilisasi, pastikan terlebih dahulu aquades yang ada di dalam autoclave-nya cukup. Jika aquadesnya belum cukup, silahkan ditambahkan sampai memenuhi kawat-kawat yang ada di bawah itu. Baik, setelah aquadesnya cukup, kita tutup autoclave-nya.
dan kita tutup sampai rapat, sampai tidak bisa lagi diputar. Selanjutnya kita tutup juga exhaust-nya sampai rapat juga. Lalu kita nyalakan tombol on yang ada di bawah. Setelah itu kita nyalakan push on. Di sini terdapat pengatur dari suhunya, yakni 121 derajat Celcius, dan untuk tekanannya adalah 1 atm. Nanti seiring berjalannya waktu, tekanan ini akan naik. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengetahui bagaimana cara kerja dari autoclave. Jadi autoclave itu bekerja untuk mensterilisasi, biasanya itu selama 15 sampai 30 menit pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Sekian penggunaan dari alat autoclave.